kajian katanya ya Allah. Oke, oke. Ini Hari ini kajiannya kita akan mengambil tema, kita hmm, sebelumnya kita hmm, sapa dulu nih apa dulu yang dong sudah audiensnya. bergabung di channel PKU MUI DKI. Selamat bergabung teman-teman. Semoga hari ini tetap semangat menjalankan ibadah puasa Semangat. dan semoga hari ini Allah berikan kita keberkahan lahir dan batin. Amin, Amin. amin ya robbal Amin ya alamin. Allah. Hari Amin. ini guys kita yaitu Kak Herlina. Selamat datang Kak Herlina. Sehat ya hari ini. Masya Allah Umi Big Boss Semangat, kita tambah cetar amin. aja hari ini ya. Iya, pasti dong. Kita Eh, THR udah turun belum Kak Nuril? aduh, kalau ditanyakan THR apa ya? Udah keluar apa belum ya? Masya Allah. Pokoknya adanya THR atau tanpa THR kita tetap semangat. Oke. Bismillah. Oke, hari ini Ya. judul yang akan kita angkat Kak Herlina, aneh manggil kakak di sini tuh Umi Big Boss atau Kak Herlin atau apa nih enaknya? Senyamannya aja. Oh iya, tadi bilang mau Kak Nuril atau Po Nuril sih? Katanya dibilang Aduh, aku nggak jangan nyaman. empo deh, kalau empo kayak Jangan ibu Po dapur Nuril. gue. Orangnya Betawi. Kakak aja Ya, kali ya. kakak ya, kakak. Oke, karena di PKU MUI 19 Oke. jadi kakak. Jadi yang lain Oke. Kak Ahmad Mubarok gitu ya. Hari ini juga kita bersama Umi Big Boss yang akan mengangkat tema yaitu Ramadan akan pergi, bukan telah pergi. Ramadan akan pergi dan membangun ketahanan keluarga yang sudah berkeluarga. Insya Allah, Allah berikan keberkahan. Yang belum berkeluarga, mudah-mudahan dipercepat untuk pertemukan jodohnya. Ya enggak, Umi? Betul. Amin ya Oke. Allah. Oke, kita buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wal umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Yang tersayang para teman-teman PKU yang sudah bergabung di channel PKU MUI DKI, semoga tetap semangat dan tetap solid untuk menjadikan PKU MUI DKI ini bisa lebih bersinergi bersama di dunia apa ya, di dunia saat ini. Hari ini saya akan memandu acara hari ini dan mengambil tema yaitu tema yang tadi sudah kita sebutkan, Ramadan akan pergi dan membangun ketahanan keluarga. Yang insya Allah yang akan dipaparkan itu oleh Masya Allah Umi Big Boss kita yang cetar membahana dan sudah mempersiapkan banyak sekali. Wow, Dapat. bisa dilihat ya di layar ini banyak sekali tuh yang sudah disiapkan. Ada sarung BHS. Lalu apalagi Umi bisa Harum disebutkan? BHS jadi imam idaman ya, terus Masya ada Allah. baju mukena Mar'atus Solihah, terus Masya juga Allah, lalu ada apa lagi Umi? souvenir THR Lebaran, sama Hmm? transferan. Yeay. Widih, Ya, mantap aman sekali ya. hari ini nih door Ya. prize-nya. Ayo, jadi dipersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang sangat membangun PKU MUI DKI dan jangan lupa tulis di kolom komentar untuk pertanyaannya. Insya Allah akan dijawab langsung oleh Umi Big Kuis Boss. aja. Kuis aja. Jadi nanti Kak Nuril yang kasih kuisnya dari materi kita hari ini gitu. Oke. Jadi Berarti audiens hadiah itu ini, door prize ini untuk para peserta yang audiens aktif ya. ya. Dan Ya, peserta insya aktif, Allah peserta aktif. yang mendapatkan itu, yang bisa menjawab kuis-kuis yang akan kita berikan. Begitu, Umi? Iya, betul. Oke. Umi, mohon maaf, apa bisa volumenya dibesarkan dikit? Soalnya di saya volumenya agak kecil ya. Oh, begitu ya. Gimana cara volume?
Udah dimaksimalin sih. Agak deketin kali ya biar nggak bisik-bisik. Iya, Oke. dideketin aja. Ya, Oke, jangan lupa share-share tema link hari ya. ini yang tadi telah kita sebutkan, lalu hari ini saya akan memberikan pertanyaan, ada beberapa pertanyaan Umi yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu Ramadan akan pergi, bagaimana nih caranya kita menjaga agar nilai-nilai Ramadan tetap hidup dalam keluarga kita sehari-hari. Lalu yang kedua, apa kunci utama membangun ketahanan keluarga agar tetap kokoh, iman dan harmonisnya di tengah ujian kehidupan setelah Ramadan? Karena kan setelah Ramadan ini pasti banyak sekali ujian-ujian yang akan kita hadapi. Lalu bagaimana nih kita menjaganya agar keharmonisan keluarga itu bisa lebih baik, lebih stabil gitu, Mi. Jadi kepada Umi waktu dan tempat disilahkan. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Kak Nuril sebagai host the best di hari ke-10 Ngabuburit PKU angkatan ke-19. Jangan lupa yang belum follow dulu PKU MUI DKI 19 ya. Di sini Umi perlahan akan mengajak teman-teman semuanya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli hal, rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurri zati wa sirri sari fi syairil asma'i wa sifat wa sallallahu ala sayyidina Muhammad qaddaqat hillati adrikni ya Rasulullah. Semoga dengan adanya ngobrol santai dengan niat bertalabul ilmi hari ini kita sampai ke nurzatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada Kakak Rizky Maulana, dia konten kreator, YouTuber dari Medan. Beliau ada di Madinah sekarang. Ada Bunda Setia Utami, konten kreator. Wah, banyak sekali konten kreator ya pada sore hari ini. Masya Allah ya, hari ini banyak sekali nih yang bergabung. Dan tap layar ya, tinggalkan jejak, jangan lupa follow, dukung support akunnya PKU MUI DKI 19. Salawat serta salam, mari kita bersama-sama sanjungkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW. Kak Nuril, baik. Ramadan akan pergi. Apakah kita yang sudah kita lakukan saat ini, tetapi bukan pertanyaannya apakah yang sudah kita lakukan, tetapi apa yang harus kita lakukan ke depannya dalam menyambut bulan Syawal di bulan kemenangan setelah Ramadan ini. Dan tips dalam kehidupan sehari-hari ada 4 pilar. Kita khususnya sebagai mar'atul salihah, sebagai almar'atul madrasatul ula, menjadi perempuan, menjadi istri, menjadi sosok seorang ibu, pemimpin pertama di rumah yang mendidik anak-anak kita, menjaga suami kita, dan agar kita mendapatkan keberkahan dari Allah. Kita tanamkan dulu, hari ini kita luruskan niat dulu lillahi ta'ala untuk berthalabul ilmi. Pertama yang harus kita persiapkan adalah Kak Nuril. Jadi ketika ingin menyambut kemenangan esok, yang mungkin 2 hari lagi akan kita nikmati bersama, Lebaran Idul Fitri atau bulan Syawal. Semua orang bisa merasakan Lebaran. Semua orang bisa merasakan beli baju baru, motor baru, sepeda baru, sendal baru, beli masak ketupat, kue Lebaran, dapat hampers Lebaran, semua bisa merasakan. Tetapi makna Idul Fitri adalah untuk orang-orang yang meraih kemenangan yang Allah pilih, yang Allah tetapkan dalam bulan Syawal, yaitu meningkatnya keilmuan, keimanan, ibadah, iman, ilmu ihsannya seseorang yang hari ini dipilih oleh Allah dalam meraih takwa. Ini nasihat untuk kita semua, wasiat takwa. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Insyaallah. Shadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Bergetarlah hati kita ketika kita mendengarkan pesannya Allah agar kita tergolong orang-orang yang bertakwa. Pernah nggak Kak Nuril merasakan ini adalah Ramadan terakhir kita? Boleh jadi ini adalah detik-detik perjalanan kita menuju Sang Rob untuk kembali kepadanya selamanya. Hari ini kita masih bisa tersenyum, bercanda, dan bahkan kita masih bisa menikmati imam idaman kita di rumah. Kita masih bisa menikmati senyum ibunda kita. Masih kita bisa nikmati anak-anak kita ceria. Kita masih bisa menikmati merangkul, memeluk. Tapi, coba bayangkan, kalau hari ini adalah hari terakhir kita bertemu dengan Ramadan, boleh jadi hari ini kita dipanggil bukan karena ingin ceramah, bukan juga karena panggilan bekerja, bukan juga karena panggilan keluarga. Boleh jadi ini kita dipanggil menjadi almarhum, almarhumah. Kalau di majelis PKU MUI Angkatan 19 ini, hadir orang-orang di sini menjadi saksi. Ada 5 mata, menjadi saksi 5.000 para malaikat berbondong-bondong ke sini. Menghadirkan majelis ilmu, menghadirkan majelis zikir, mengingat Allah dan Rasul-Nya. Apakah amal kita diterima Ramadan kali ini? Apakah ini kita bisa berjumpa kembali di Ramadan berikutnya? Kak Nuril dan para audiens semua, hari ini dan seterusnya ahli kubur menjerit dan menangis. Bukan karena dia tidak punya uang, bukan juga karena tidak punya jabatan, tetapi ahli kubur menangis karena ingin sekali diminta satu kesempatan. Satu kesempatan untuk memperbaiki sholatnya, satu kesempatan untuk memperbaiki ibadahnya. Bukan juga karena satu kesempatan ingin berbuat lebih baik lagi selama di dunia. Minta satu saja kesempatan. Sebentar saja ya Allah, ya Rabb. Sebentar saja. Minta dihidupkan kembali. Untuk apa? Untuk apa? Ahli kubur yang saat ini menjerit meminta kepada Allah. Untuk apa? Coba jawab pertanyaannya. 100.000 untuk audiens. Untuk Ayo, apa siapa yang bisa? Kubur? Ahli kubur menangis, memohon kepada Allah, ya Allah, aku mohon kepadamu, berikan satu kesempatan saja. Aku hidup, bukan untuk sholat, bukan untuk naik jabatan, untuk menuntut ilmu, bukan untuk mau naik kelas, bukan ya Allah. Tapi ada satu yang ingin saya lakukan. Apa itu? Ada dari Ahmad Mubarak nih Umi. Beliau mengatakan untuk hidup beramal di bulan puasa katanya. Seperti apa amalannya? 100.000 untuk Ahmad Mubarak. Oke, 100.000. Ya Allah, aku ingin menginfakkan semua hartaku di jalan-Mu. Kata ahli kubur, ingin sekali saja. Kenapa aku tidak menginfakkan hartaku seluruhnya ya Rob? Ya, menginfakkan seluruh hartanya selama di dunia. Saya ingin bilang ke anak-anak saya ingin bilang ke istri saya ingin bilang ke suami saya ingin menginfakkan semua harta saya di jalan-Mu ya Allah. Karena itulah yang akan menemani kita. Insya Allah terbaik memang Umi kita. Langsung inbox ya. Coba sekarang bayangkan dan rasakan
Hari ini kita disaksikan oleh 70.000 malaikat. Bayangin loh, dari ufuk timur, ufuk barat berdesak-desakan, hanya menghampiri di mana hamba Allah yang mengingat Allah, yang berzikir kepada Allah, yang mengingat Rasulullah, yang bersolawat kepada Rasulullah hari ini, yang bertaubat kepada Allah. Hari ini, para malaikat berbondong-bondong menyanjung, membanggakan para peserta majlis di PKU DKI MUI Angkatan ke-19 yang duduk mendengarkan ilmu, mencintai ilmu, mencintai ulama, mencintai orang-orang yang membaca Al-Quran. Sekarang begini, kita ada di dalam keluarga. Kita adalah keluarga. Keluarga kita ingin kita bentuk menjadi apa? Menjadi surga suasananya, menjadi neraka suasananya, dihiasi dengan pembacaan Al-Quran, tilawah Al-Quran dari pagi sampai siang sampai malam. Atau dihiasi dengan pertengkaran, keributan, dan perkelahian. Atau ada juga kita isi keluarga kita dengan doa bidoa, saling mendoakan. Atau sebaliknya, dengan dosa bidosa, dengan maksiat, zalimi. Hari ini, ada 4 pesan. Bagaimana kita mempertahankan keluarga kita, mempertahankan rumah tangga kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kita sadari, Allah itu sudah memastikan dalam surat Al-Quran Ali Imran ayat 185. Setiap manusia akan mengalami kematian. Dan tidak ada satu manusia pun yang akan menunda, yang bisa menunda kematian itu. Tidak ada satu manusia pun. Selagi kita masih bisa tersenyum, tersenyumlah. Selagi kita masih berbicara yang baik, sampaikanlah. Selagi kita masih bisa sujud, sujudlah, tersungkur, doakanlah, doa bidoa. Tapi kita tidak ada yang tahu, apakah ini Ramadan terakhir kita, apakah ini ucapan kita, apakah ini sujud terakhir kita kepada Allah. Jika masih ada kesempatan, hari ini, yang punya salah, yang pernah menzolimi, menyakiti, yang pernah mengecewakan, segeralah minta maaf. Segeralah memohon ampunan kepada Allah dan segeralah meminta maaf dengan orang yang bersangkutan. Jangan salahkan orang lain. Jangan salahkan dunia. Hari ini, kita tanya pada diri kita sendiri. Kenapa selama Ramadan kita sia-siakan bulan Ramadan kita? Kenapa kita masih bermaksiat setelah Ramadan? Kenapa kita tidak membaca Al-Quran sampai selesai? Sampai Khatmil Quran? Kenapa kita tidak menyelesaikan, tidak mensedekahkan semua harta kita di jalan Allah? Kenapa hati kita kembali keras? Sekarang saya tanya, mata seperti melihat, mata melihat tapi seperti buta, mendengar tapi seperti tuli, hatinya, kolubnya bercahaya dengan penuh keimanan, tapi seperti mayit hidup, berdetak, tetapi tidak dihiasi dengan amalan kebaikan. Zikrullah, zikrul qalbun. Ada 4. Yang pertama, seminimalnya dalam menyambut bulan suci Ramadan, persiapkan diri kita sebagai madrasatul ula, sebagai wanita muslimah, sebagai mar'atus solehah. Di rumah, persiapkan diri kita dengan nilai-nilai Islam. Wahai para wanita muslimah, dimanapun berada, kita berjuang ya. Kita berjuang setelah Ramadan ini. Ini bukan akhir dari segalanya. Tapi justru ini adalah
perjuangan awal kita dalam meraih kesuksesan gelar takwa di sisi Allah. Allah akan ridho, ada sholat minta ridho Allah. Orang yang bersyukur, ada sholat bersyukur 2 rakaat kepada Allah. Orang yang berbuat salah kepada Allah, dengan sholat taubatan nasuha, minta ampun kepada Allah. Tetapi, hubungan kita kepada manusia, hablum minan nas, harus segera diselesaikan secara langsung. Wanita muslimah memiliki rahim, sifat rahim, memiliki sifat rahim kasih sayang. Lahirlah generasi yang penuh hikmah, penuh kasih sayang. Dari lisannya, wanita mar'atu solehah di rumah, di masyarakat, lahirlah menjadi generasi yang bil hikmah dan mau'izah hasanah. Dari wanita muslimah, lahirlah akhlak suri tauladan yang mulia. Maka 4 pilar yang pertama, ketika wanita muslimah akan menjadi salah satu kekuatan sumber dunia, berpegang teguhlah dengan iman, Islam, dan ihsan. Jadilah suri tauladan yang baik. Walaupun lingkungan ini nggak ngedukung gitu. Masyarakat kita, keluarga kita, bahkan mertua, orang tua, suami sendiri nggak mendukung. Tetaplah menjadi teguh dengan iman, Islam, dan ihsan kita. Teruslah menjadi suri tauladan dalam keluarga. Yang kedua, catat. Wanita mar'atu salihah di akhir Ramadan selesai ini, jadilah wanita yang mandiri secara ekonomi, mandiri finansial. Di dalam derasnya ujian saat ini, dunia akan merubahmu ketika dirimu mau berusaha, berdikari, upgrade skill, upgrade ilmu, upgrade pengalaman. Apa yang kamu miliki, potensi yang kamu miliki, itulah dirimu untuk menjadi manfaat bagi orang lain, bagi orang sekitar, bahkan untuk menolong dirimu sendiri. La haula wala quwata illa billah. Mau ya? Kita berusaha, karena Rasulullah ngajarin kita berdagang, berusaha. Orang kaya, bahkan para sahabat Nabi pun meneruskan perjuangannya Rasulullah dengan berdagang. Salah satu bentuk syiar kita, bentuk dakwah kita dengan berusaha, berdagang. Yang belum punya usaha, segera buka usaha. Tetapi dalam keluarga, keberkahan, bukan banyaknya harta kekayaan yang kita miliki. Bukan. Jangan pernah menghalalkan segala cara. Jangan pernah mengorbankan harga diri untuk mendapatkan nilai uang. Tetapi pesan Rasulullah SAW, hiduplah sederhana, tetapi kita terhindar dari dosa. Lebih baik hidup kita sederhana daripada kaya tapi penuh dosa. Benar nggak? Betul, betul. Betul sekali, Umi. Nah, jadi Umi sebagai mitra halal MUI, ya salah satu perwakilan duta, saya mengajak para pengusaha, ayo daftarkan sertifikasi halal, gencarkan, gemar. Mulai Oktober 2026 ini, kita masih ada kesempatan untuk melabelkan bersertifikasi halal usaha kita. Buat keluarga kita, suami kita yang punya usaha, daftarkan sertifikasi halal. Dan yang belum punya standarisasi Majelis Ulama Indonesia sebagai da'i-da'iyah, sebagai guru ngaji, ayo daftar. Menjadi guru ngaji yang berstandarisasi MUI. Agar kita ini bersatu bersama. Bersatu bersama, legal, dan kita akan sinergikan bersama sampai ke pelosok negeri.